Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Demi Kekayaan, Anaknya Dijadikan Tumbal. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Kali ini, ada satu kisah yang datang dari salah satu narasumber yang mengakui dirinya pernah melakukan ritual sesat yang menjadikan petaka untuk dirinya dan keluarganya. Kejadian ini terjadi di tahun 90-an. Sebut saja si Tono dan istrinya si Rara. Masa di mana Tono masih muda, baru berangkat ke rantauan dan belum punya anak. Tapi entah pikiran dari mana yang membuatnya itu sampai terjerumus ke lembah sesat. Si Tono dan Rara berasal dari keluarga orang yang berada. Tapi entah kenapa dirinya ini sampai lari ke pesugihan. Padahal secara materi dan kebutuhan keluarga untuk satu anak itu belum terlalu berat. Semua itu masih terasa mudah. Tapi ada faktor yang membuat Tono merasa sangat tertekan. Dikarenakan dari pihak keluarga istri menginginkan kalau Rara itu dijodohkan dengan laki-laki yang lain, yang secara garis keturunan dari golongan konglomerat, bukan golongan seperti Tono ini. Dan Tono ingin membuktikan kalau dirinya ini mampu membahagiakan Rara seperti kakak-kakaknya, yang memang secara keseluruhan itu kakaknya Rara sangat kaya dari usaha transportasi, usaha material, semuanya bisa dibilang sukses. Tono dan Rara yang baru 2 tahun dikaruniai satu anak yang masih kecil. Semua kebutuhan itu belum dirasa berat. Tapi ada salah satu kakaknya yang membuat Tono seperti tidak punya harga diri. Sampai pada akhirnya Tono meminta izin untuk pergi ke salah satu lereng bukit di Jawa Tengah untuk melakukan ritual pesugihan dengan penjelasan karena harga dirinya selalu diinjak-injak oleh kakak-kakaknya Rara. Dengan keadaan Rara dan juga Tono yang secara kekayaan, secara usaha yang dikelola ini jauh tertinggi dari saudara-saudaranya. Nah, inilah yang membuat Rara itu menyetujui keinginan suaminya dan tidak tahu kalau yang akan dijadikan syarat untuk menjadi kaya itu siapa. Setelah mendapatkan izin dari Rara, Tono berangkat dengan orang kepercayaannya, dengan orang yang mengetahui tempat di mana dia bisa ketemu dengan salah satu juru kunci. Tono diantar sampai ke tempat tujuan agar apa yang menjadikan keinginan dan hajatnya dikabulkan oleh juru kunci. Hampir 6 jam perjalanan, akhirnya Tono sampai ke sebuah hutan yang berada di lereng gunung. Dengan keadaan sekitar yang sangat sepi, hanya kicauan burung dan air terjun yang terdengar. Di tempat tersebut diberikan berbagai macam cara, berbagai macam ajaran untuk bisa sukses dalam melakukan ritual. Termasuk syarat yang paling utama, yaitu dengan cara menumbalkan salah satu kerabatnya, yaitu orang tua atau istri maupun anaknya. Tono yang pada saat itu tidak mempunyai pilihan, akhirnya diserahkan ke juru kunci. Terserah juru kunci mau mengambil tumbal siapa. Setelah ritual yang dilakukan Tono selama 1 minggu, akhirnya Tono diizinkan pulang. Tapi dengan catatan, jangan pernah melanggar satu tantangan, yaitu ketika di satu malam tertentu di setiap bulannya, jangan menggauli istrinya. Itu syarat utama yang harus dilakukan Tono. Dan malam itu, Tono harus berada di dalam satu ruangan bersama dengan sesembahannya. Ternyata yang dilakukan Tono itu adalah pesugihan kawin. Setelah kembalinya Tono ke rumah, belum terjadi apa-apa. "Bagaimana hasilnya, Mas?" tanya sang istri. "Saya juga kurang tahu sih. Pokoknya saya diajarkan sang guru kunci. Saya harus melakukan ritual
di dalam satu kamar khusus. Kebetulan, waktu itu Tono dan juga istrinya sudah punya rumah sendiri. Jadi dengan mudahnya menggunakan kamar tertentu yang digunakan untuk melakukan ritual. Tono dan Rara yang sebagai pengantin baru dari golongan orang yang berada setelah menikah tidak menumpang dengan orang tuanya. Mereka langsung menggunakan rumah yang memang sudah disediakan dari pihak keluarga Rara. Kamar yang dijadikan ritual tempatnya di kamar belakang. Di satu malam tertentu, di setiap bulannya, Tono meminta izin agar dirinya tidak menemaninya tidur. Jadi di malam itu, Tono meminta izin ke istrinya untuk melakukan ritual di dalam kamar yang sudah disediakan. Malam yang dijanjikan itu datang, dan semalaman Tono melakukan ritual dengan cara yang sudah disepakati. Satu malam Tono berhubungan dengan sesembahannya agar apa yang menjadi keinginan semuanya terwujud. Setelah melakukan hubungan badan, Tono kembali ke kamar istrinya. Baru membuka pintu kamar, Tono melihat uang berhamburan di dalam kamarnya yang jumlahnya ratusan juta untuk sekali berhubungan. Tapi setelah hubungan satu malam itu, Rara berteriak-teriak yang membuatnya Tono bangun dari tidurnya. Tapi tetap berada di kamar menunggu matahari terbit. Tono yang mendengar teriakan istrinya dengan sangat jelas. Tapi karena waktu yang disepakati sebelum matahari terbit, Tono dilarang keluar dari kamar. Mau tak mau, Tono tidak keluar dan melanjutkan tidurnya. Walaupun tangisan dan teriakan Rara sangat jelas didengar olehnya. Setelah matahari terbit, baru Tono keluar dari kamar dan melihat kondisi istrinya yang menangis karena begitu lamanya menunggu Tono keluar. Anaknya yang masih kecil ternyata sudah meninggal dunia. Padahal di sore hari sebelum Tono melakukan ritual, anaknya itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi pagi menjelang subuh, itulah saat dimana anaknya itu mengalami sarakatul maut dan mengalami kejang-kejang yang membuat nafasnya itu terhenti dan meninggal dunia. Saat itulah Rara menangis karena Tono tidak kunjung keluar. Setelah melihat kondisi anaknya yang meninggal, siapa yang akan dijadikan tumbal selanjutnya? Tono menyerahkan ke sesembahannya, mau mengambil siapa, dan ternyata anaknya yang masih kecil yang menjadi tumbal dari ritual pesugihannya. Rara menangis sampai berkali-kali, tapi tidak sedikit pun Tono mengakui kesalahannya. Dengan keadaan istri yang masih tidak terima karena kematian anaknya yang dikarenakan perilaku ayahnya, itu sampai hubungan rumah tangga mereka himbasnya. 1 minggu Rara sempat kembali ke orang tuanya. Setelah 7 hari pemakaman anaknya, Rara kembali ke orang tuanya. Tapi karena bujukan dari Tono, akhirnya luluh dan kembali lagi pulang ke rumahnya. Setelah kejadian anaknya yang meninggal, Tono mampu membeli mobil baru dan melakukan usaha atau mengerjakan usaha yang secara hasil itu sama dengan kakak atau keluarganya Rara. Tono yang dulunya hanya dipandang sebelah mata dan selalu diremehkan, sekarang dengan keadaan yang meningkat, dengan mobil baru, fasilitas rumah dengan barang-barang yang mewah itu, seminggu setelah kematian anaknya, Tono mampu membeli barang-barang mewah dengan harga yang sangat mahal karena yang didapatkan dari ritualnya. Waktu itu sampai ratusan juta yang bisa digunakan untuk apa saja, termasuk membeli mobil dan juga untuk melakukan usaha lain. Dikembangkan uang itu untuk mengembangkan usahanya tanpa sepengetahuan orang tuanya Rara atau keluarganya Rara, yang ternyata Tono melakukan pesugihan. Tono dan Rara yang sekarang hidupnya sudah terjamin semua, kebutuhan sudah tercukupi dengan mudah. Namun Rara masih belum ikhlas dengan meninggalnya anak pertamanya. Setiap hari Rara masih melamun, tidak mau makan, sampai berminggu-minggu. Lambat laun 1 bulan 2 bulan, kondisi Rara menjadi normal kembali dan sudah menerima kepergian.
atau meninggalnya anaknya itu. 1 tahun mereka berumah tangga. Setelah meninggalnya anak yang pertamanya itu, Rara mengandung kembali. Namun yang terjadi dengan Rara itu benar-benar di luar dugaan. Kalau anak yang baru dilahirkan itu menjadi korban kedua dari ritual pesugihan suaminya sendiri. Belum genap 1 hari anaknya dilahirkan, sudah meninggal dunia. Jam 5 sore lahir, jam 10 malam anaknya sudah tiada. Orang tua mana yang melihat anaknya yang meninggal itu diam saja? Rara meraung, menangis meronta-ronta, tak terima anaknya meninggal. Waktu itu masih di rumah sakit. Dengan alasan Rara harus dirawat agar kondisinya membaik. Ternyata itu hanya sebuah cara untuk mengambil nyawa bayi itu untuk dijadikan tumbal dari pesugihan suaminya sendiri. Sampai kejadian tersebut itu berulang-ulang hingga Tono menjadi orang kaya raya, orang yang disegani di keluarganya, tapi tidak membuatnya bahagia. Karena kebahagiaannya ketika dirinya ingin mendapatkan keturunan, semuanya itu sirna begitu saja. Tidak pernah ada anak yang dilahirkan dari rahim Rara. Jika Rara sedang mengandung, pasti keguguran terus. Jikapun melahirkan, tidak ada yang berumur 1 tahun. Anaknya dipastikan meninggal. Sampai 5 kali Rara mengandung dan 3 kali melahirkan, tidak ada yang berumur panjang. Sampai hubungan Tono dan Rara di ujung tanduk. Rara sudah tidak kuat menanggung kenyataan. Selama 7 tahun bersanding dengan suaminya, ia melakukan hubungan seks dengan sesembahannya. Dan tentang pernikahan jin atau iblis, setiap anak yang dilahirkan itu selalu meninggal dunia karena dijadikan tumbal yang diambil oleh sesembahannya Tono, yang telah memberikan kekayaan, yang membuat derajatnya naik di kalangan keluarganya, bahkan di lingkungan tempat tinggalnya. Tono yang menjadi orang yang paling mewah, orang yang paling kaya. Semua itu berawal dari kematian anak-anaknya sendiri. Sampai akhirnya Rara itu meninggalkan Tono. Semenjak 3 tahun ditinggalkan oleh istrinya, Tono yang sebagai orang kaya seharusnya mudah mencari istri, tapi itu tidak dilakukan oleh Tono. Tono masih ingat betul bagaimana perjuangan bersandingan dengan Rara. Sampai akhirnya Tono benar-benar sadar diri. Kekayaan yang diperoleh dengan menumbalkan anak-anaknya itu salah besar. Dia mengaku kalau dirinya melakukan ritual pesugihan, yang ternyata semua tumbal itu, semua anak yang dikandung oleh istrinya, itu murni kesalahan dari dirinya, yang waktu itu datang ke juru kunci atau Mbah Dukun untuk melakukan pesugihan, dan tidak menyangka yang akan ditumbalkan adalah anaknya sendiri. Hampir 10 tahun kekayaan yang didapat dari hasil pesugihan ini semuanya sirna begitu saja dalam waktu 1 tahun. Keinginan Tono untuk mengembalikan Rara di pangkuannya, untuk tetap menjadi istrinya, karena ingin menebus kesalahannya. Karena setiap kali anak yang dilahirkan itu menjadi tumbal karena perilakunya sendiri. Sebab itu Tono akhirnya benar-benar merasa menyesal dengan atas apa yang dia lakukan hanya demi kekayaan, untuk dipandang orang yang kaya oleh keluarganya Rara. Setelah diketahui hubungan mereka kembali, 1 tahun kekayaannya semuanya hancur dan mulai terjual, yang membuat semua usahanya bangkrut. Sampai mobil-mobilnya pun akhirnya terjual, dan banyak karyawan yang mengundurkan diri. 1 tahun yang sudah dikorbankan, dan kebahagiaan mereka tidak bisa dinilai dengan kekayaan yang hanya dilihat semata, hanya dilihat dalam wujud kekayaan. Semenjak 1 tahun kekayaan itu mulai hilang, Rara kembali mengandung, dan sampai sekarang Tono dan Rara dikaruniai 3 anak. Mereka lebih baik hidup apa adanya tanpa harus mendapatkan bantuan kekayaan dari jalan sesat, yaitu dengan cara menumbalkan orang-orang terdekat. Semoga dari cerita Tono dan Rara ini
bisa memberi pelajaran dan wawasan untuk kita semua. Ambil sisi positifnya saja. Untuk sisi buruknya, buang sejauh-jauh mungkin. Dan jangan sampai kita sedikit pun pernah berpikir untuk mencari kekayaan dengan cara jalan yang sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.